Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Irvia Eriza, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu ada Ei Sukawati, Faiz Daifullah, Fiska Natasha, Muhammad Maulana, Naisah Dipa, serta Jeffrey Moriantes. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Slide ketiga akan dibacakan oleh Jeffrey. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian relasi. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal domain dan anggota daerah kawan kodomain. Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naisah Dipa. Oke, di slide 4 ini adalah cara mempresentasikan relasi. Jadi itu ada 3 cara. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurut. Kita coba dari diagram panah. Jadi diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di sini kita bisa lihat ya gambarnya ada himpunan A dan himpunan B. Di himpunan A ada 1, 2, 3, 4 dan di himpunan B ada 1, 4, 9, 16 dan 25. 1 pasangannya sama 1 dan 2 pasangannya sama 4. Jadi kenapa bisa 4? Karena 2 itu dikuadratin. Begitu juga dengan 3. 3 dikuadratin jadi 9 dan 4 dikuadratin jadi 16. Oke. Dan yang kedua ada diagram kartesius. Diagram kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan mahkota ataupun titik. Nah, mahkota ini yang merupakan yang ini nih, yang menghubungkan sumbu X yang 0,0 dan Y yang 1.1 itu namanya noktah atau titik. Nah, selanjutnya itu ada himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contoh seperti ini: himpunan A Indonesia, Jepang, Korea, Prancis. Himpunan B Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jadi ini kan ada negara dan nama kota ya, jadi kita tinggal urutin aja dari Indonesia Jakarta, Jepang Tokyo, Korea Seoul, dan Prancis dan Paris. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz Daifullah. Fungsi. Suatu fungsi F atau pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat waktu anggota B, yang biasa ditulis dengan notasi F banding AB. Himpunan A disebut daerah asal atau domain huruf F. Himpunan B disebut daerah kawan atau domain dari F. Himpunan peta-peta dari B disebut range atau daerah hasil dari F. Contoh, misalkan F banding R dengan F X sama dengan X kuadrat dan R bilangan rel, maka daerah asal F adalah bilangan rel R. Daerah kawan F adalah bilangan rel R. Daerah hasil F adalah Y banding Y 20. Bayangan dari min 3 adalah 9. Maka dapat ditulis F min 9 sama dengan 9 atau F banding min 39. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maul. Fungsi komposisi. Definisi. Misalkan dua fungsi f, x, dan g, x, mula-mula unsur A dipetakan oleh f ke bayangan pada unsur B, kemudian dipetakan lagi oleh G sehingga menghasilkan bayangan pada C. Dengan begitu,
dapat digambarkan dengan keterangan fungsi f sama dengan a ke b, fungsi g b ke c, dan h sama dengan a ke c. Jika f sama dengan x, y dilanjutkan dengan g, y, z sehingga diperoleh sama dengan y sama dengan f, x, dan z sama dengan g, y. Maka z juga dapat dinyatakan dengan f dalam kurung g dalam kurung x tutup kurung. Fungsi h sama dengan a ke c atau h sama dengan xz yang ditentukan oleh g dalam kurung f buka kurung x tutup kurung disebut fungsi komposisi. Bentuk komposisi gof buka kurung x tutup kurung sama dengan g dalam kurung f x tutup kurung, di mana komposisi fungsi tersebut dikerjakan dari belakang, yaitu dengan memasukkan x ke fungsi f dalam kurung x tutup kurung, kemudian fungsi x fx dimasukkan ke g x sehingga seluruh fungsi fx dianggap sebagai x dalam g buka kurung x tutup kurung. Dengan begitu, fungsi komposisi dapat diartikan sebagai penggabung atau penggandaan beberapa fungsi menjadi fungsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naisah Dipa. Nah, selanjutnya adalah domain dan kodomain. Jadi, apa sih itu domain dan kodomain? Nah, domain adalah himpunan semua masukan untuk suatu fungsi. Domain juga disebut daerah asal. Nah, sedangkan kodomain adalah himpunan semua keluaran yang diizinkan. Kodomain juga disebut daerah kawan. Dan range itu adalah himpunan semua nilai y atau fx dari fx juga disebut dengan daerah asal. Nah, di sini ada gambar. Yang biru itu merupakan domain atau daerah asal, sedangkan yang hijau adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, yang bulatan warna pink itu adalah range. Range itu hasil dari domain dan kodomain. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Contoh penggunaan domain dalam fungsi. Penggunaan domain dalam fungsi merupakan hal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Domain dapat digunakan untuk membatasi nilai yang diperbolehkan dalam suatu fungsi. Sebagai contoh, dalam fungsi perhitungan nilai rata-rata, domainnya bisa dibatasi hanya untuk nilai-nilai positif. Hal ini akan memastikan bahwa hanya nilai-nilai yang relevan yang akan digunakan dalam perhitungan tersebut. Selain itu, domain juga dapat digunakan untuk mengatur batasan-batasan pada input yang diterima oleh suatu fungsi. Misalnya, dalam fungsi yang menghitung usia seseorang, domainnya bisa dibatasi hanya untuk angka positif. Dengan membatasi domain seperti ini, kita dapat memastikan bahwa input yang diterima oleh fungsi tersebut valid dan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan domain dalam fungsi juga dapat membantu menghindari masalah-masalah seperti bug dan kesalahan perhitungan. Dengan membatasi nilai-nilai yang diperbolehkan, kita dapat memastikan bahwa fungsi hanya akan menerima input yang valid dan relevan. Hal ini akan membantu peningkatan kehandalan dan keakuratan perangkat lunak yang dikembangkan. Dalam kesimpulannya, penggunaan domain dalam fungsi sangatlah penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dan slide terakhir akan dibacakan oleh Euhis. Contoh penggunaan kodomain dalam fungsi. Dalam matematika, kodomain adalah himpunan semua kemungkinan nilai output yang dapat dihasilkan oleh suatu fungsi. Contoh penggunaan kodomain dalam fungsi adalah saat kita memiliki fungsi f dalam kurung x sama dengan 2x, dengan x sebagai input dan 2x sebagai output. Dalam hal ini, kodomain fungsi f adalah himpunan semua bilangan real yang dapat dihasilkan saat input x diubah. Misalnya, jika kita memasukkan x sama dengan 3, maka outputnya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi, kodomain dari fungsi f adalah himpunan semua bilangan real positif dan negatif. Dan kita dapat
mendapatkan berbagai nilai output tergantung pada nilai input yang diberikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.